Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi UAS simulasi bisnis. Baik, perkenalkan, nama saya Farida Eka Putri dengan NIM 11211612 dari kelas ke-221 MNK. Baik, definisinya yaitu perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Pentingnya rencana SDM. Yang pertama ada optimalisasi SDM. Rencana SDM membantu organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Melalui perencanaan SDM, organisasi dapat merencanakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Yang ketiga, ada peningkatan produktivitas. Dengan memiliki tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, manajemen konflik dan resolusi. Perencanaan SDM mencakup strategi untuk mengelola konflik dan mempromosikan resolusi yang efektif. Yang kelima, kepatuhan dengan peraturan rencana sumber daya manusia, organisasi untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan standar industri. Dan yang terakhir, adaptasi perubahan bisnis. Organisasi yang memiliki rencana SDM yang solid lebih mudah beradaptasi dengan perubahan bisnis seperti pertumbuhan, perubahan pasar, atau restrukturisasi. Nah, ini ada tahapan perencanaan SDM. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan SDM. Yang pertama kita bisa analisis tugasnya. Tugas dari kita butuh SDM itu yang seperti apa gitu ya. Kedua, antisipasi pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada seleksi, yaitu strategi pencarian kandidat. Nah, di seleksi ini kita mencari kandidat orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada pelatihan, program pelatihan dan pengembangan. Setelah kita mendapatkan kandidat yang tepat, yang baik menurut kita, kita memberikan pelatihan yang sesuai dengan standar perusahaan. Lalu ada evaluasi kinerja, yaitu sistem penilaian. Setelah kita berikan pelatihan, pengembangan, lalu ada sistem penilaian. Selanjutnya ada strategi pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM, yang pertama itu program pelatihan berkelanjutan, kedua pengembangan keterampilan khusus. Selanjutnya ada rencana karir, yang pertama pemetaan jalur karir, kedua peluang pengembangan internal, tiga manajemen kerja, satunya penetapan tujuan, kedua umpan balik berkala atau evaluasi. Selanjutnya ada pengelolaan kesejahteraan rakyat. Yang pertama ada program kesejahteraan sosial, yaitu program yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti orang miskin, anak-anak, lansia, atau orang dengan disabilitas. Selanjutnya ada kesejahteraan ekonomi, upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat termasuk menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya itu ada pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Selanjutnya ada infrastruktur, membangun infrastruktur yang baik dan menyediakan perumahan yang layak. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan, menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka sendiri. Selanjutnya ada perlindungan lingkungan, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Selanjutnya ada keadilan sosial, upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang setara untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya ada strategi dan penyelesaian manajemen konflik. Yang pertama kita harus memahami konfliknya. Kedua kita harus komunikasi yang efektif. Ketiga harus ada kolaborasi. Keempat yaitu negosiasi. Kelima adanya mediasi. Keenam penyelesaian kompromi. Ketujuh penyelesaian secara konstruktif. 8 evaluasi dan 9 pelatihan manajemen. Selanjutnya ada keamanan dan kesehatan kerja. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Melalui pelaksanaan K3, ini diharapkan
mencipta tempat kerja yang aman, sehat, yang mencakup pada pribadi para karyawan, pelanggan, dan pengunjung dari suatu lokasi kerja sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja sebagai penyakit akibat kerja. Dan pelaksanaan ketiga antara lain berdasar pada 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kedua Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Ketiga ada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, keempat ada OSAS 18001 Standar Internasional untuk Penerapan Sistem Manajemen K3. Selanjutnya ada keterlibatan karyawan. Dalam keterlibatan karyawan mengacu pada tingkat komitmen, semangat, dan motivasi yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan dan organisasinya. Hal ini mencakup sejauh mana si karyawan merasa terhubung dengan misi, nilai-nilai, dan tujuan perusahaan, serta bersedia melakukan lebih dari yang diharapkan untuk berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Karyawan yang terlibat umumnya lebih produktif, memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan kecil memungkinkan untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Yaitu selanjutnya ada pengukuran kesuksesan perencanaan SDM. Nah, di sini tuh kita bisa lihat beberapa indikator dan kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kesuksesannya. Pertama, ada rekrutmen. Kedua, ada pelatihan. Ketiga, ada manajemen kinerja. Keempat, ada kesejahteraan karyawan. Kelima, ada pengelolaan konflik. Keenam, ada keterlibatan karyawan. Ketujuh, ada pengukuran kinerja. Kedelapan, ada efisiensi organisasi. Dan 9, ada keadilan dan kesetaraan. Penting untuk menentukan indikator yang relevan dengan tujuan spesifik perencanaan SDM dan konteks organisasional. Evaluasi berkala dan umpan balik dari karyawan serta pemangku kepentingan lainnya juga merupakan langkah kunci dalam pengukuran kesuksesan perencanaan SDM. Nah, di sini ada studi kasus juga. Permasalahan yang dihadapi PG Krebet baru adalah belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang mendukung peran SDM terhadap strategi perusahaan. Human Research Scorecard adalah metode yang digunakan untuk mengukur kontribusi SDM dalam kesuksesan strategi perusahaan dan terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, customer, internal, dan business process, serta ada perspektif learning and growth. Langkah pertama itu mengidentifikasi strategi objektif. Selanjutnya program inisiatif dan aktivitas. Kemudian melakukan penyebaran kuesioner, pembobotan, dan perhitungan pembobotan dengan metode analytical hierarchy process. Langkah selanjutnya yaitu melakukan scoring system dengan metode objective matrix dan menganalisis hasil dengan metode traffic light system. Hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai indeks total 8,01 untuk kinerja keseluruhan SDM. Berdasarkan traffic light system dapat disimpulkan bahwa kinerja sudah mencapai performa yang diharapkan karena berada pada kategori hijau yang mengindikasi secara keseluruhan indikator kinerja mencapai target yang telah diteliti. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam menyimpulkan perencanaan sumber daya manusia, dapat ditekankan bahwa perencanaan ini memainkan peran krusial dalam keberlanjutan dan keberhasilan suatu organisasi. Yang pertama itu ada optimalisasi sumber daya manusia, membantu organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Kedua itu ada penyesuaian dengan kebutuhan bisnis, yaitu merencanakan kebutuhan SDM secara proaktif yang memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Ketiga ada pengembangan karyawan, fokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan membantu meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Keempat ada manajemen kinerja yang efektif, perencanaan SDM memfasilitasi manajemen kinerja yang efektif dengan menetapkan tujuan yang jelas. Selanjutnya ada pengelolaan konflik dan kesejahteraan karyawan, strategi perencanaan SDM mencakup manajemen konflik yang efektif dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Keenam yaitu pemahaman tentang kebutuhan karyawan, yaitu perencanaan SDM membantu organisasi memahami kebutuhan dan harapan karyawan, memungkinkan adopsi dan kebijakan inisiatif yang mendukung kepuasan dan retensi. Selanjutnya ada keterlibatan dan partisipasi karyawan, yaitu mendorong keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam proses perencanaan SDM dapat menciptakan budaya organisasi yang inklusif dan responsif. Dan yang terakhir itu pemenuhan tujuan organisasi, yaitu dengan merencanakan SDM secara efektif. Dengan demikian, perencanaan SDM bukanlah sekedar proses administratif, tetapi merupakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan suatu organisasi dalam jangka panjang. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.